Salah deh. Tugasnya apa dah? Bikin video. Video apa? Itu gue lupa. Lalu kan duduk di depan. Iya, badan di depan. Tapi jiwa di kasur. Tegasti. Emang spesialis nyimpen napas. Bukan nyimpen informasi. Brenta, lu nyatet gak bikin video apa? Gak nyatet juga. Lah terus pas dosen jelasin lu ngapain? Ganggu. Berarti paham dong? Enggak, refleks aja. Settingan pabrik. Ini tugasnya itu harus bikin video tentang memori bahas. Kenapa orang bisa lupa? Kenapa gak ngomong dari tadi, Za? Gak ada yang nanya ke gua. Nah guys, kejadian tadi merupakan contoh dari short term memory. Apa sih short term memory itu? Short term memory atau memori jangka pendek adalah sistem memori yang berfungsi untuk menyimpan sejumlah kecil informasi untuk sementara waktu. Long term memory atau penyimpanan jangka panjang adalah tempat kita menyimpan informasi yang lama dengan kapasitas yang sangat besar. Disinilah kita menyimpan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, seperti mengingat nama teman atau mengendarai sepeda. Nah, untuk menyimpan informasi yang kita dapatkan itu melalui 3 proses. Yang pertama, encoding atau pengkodean informasi. Encoding adalah proses menyimpan informasi yang didapatkan melalui panca indera, lalu diproses dan disimpan di dalam otak. Lalu ada storage atau penyimpanan informasi. Storage adalah proses menyimpan informasi yang telah di-encoding agar dapat digunakan kembali di kemudian hari. Encoding dan storage merupakan proses yang berurutan dalam pembentukan memori. Diawali dengan menerima informasi dari lingkungan melalui panca indera, lalu menimbulkan perhatian atau attention sehingga otak memilih informasi yang penting disebut sebagai encoding. Lalu informasi diubah menjadi kode yang bisa dipahami otak yang disebut sebagai storage. Dan informasi tersebut disimpan di memori. Retrieval adalah proses pengambilan informasi dari memori yang sudah tersimpan. Misalnya itu ketika menjawab pertanyaan dari dosen atau mengerjakan ujian. Berikutnya, kita akan membahas mengapa manusia bisa lupa. Yang pertama, ada encoding gagal atau encoding failure. Encoding gagal adalah penyebab seseorang lupa karena informasi yang diterima tidak berhasil disimpan atau diproses dengan baik ke dalam memori sejak awal. Hal ini dapat terjadi karena adanya gangguan saat menerima informasi atau kurangnya perhatian terhadap informasi, sehingga informasi tidak dapat disimpan dengan baik ke dalam memori jangka panjang atau jangka pendek. Nah, contohnya seseorang lupa nama orang yang baru dikenal karena saat diperkenalkan ia tidak memperhatikan nama orang tersebut dengan baik. Decay adalah memori yang dapat memudar seiring berjalannya waktu jika tidak diingat dan digunakan kembali. Contohnya seperti lupa materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, adapun perbedaan encoding dengan decay, yaitu encoding itu informasi dari awal tidak masuk ke dalam memori, sedangkan decay itu informasi yang sudah tersimpan di dalam memori lama-kelamaan akan memudar karena tidak sering digunakan. Interference atau gangguan informasi adalah penyebab lupa yang terjadi karena informasi tertimpa oleh informasi yang lainnya. Contohnya seperti seseorang mahasiswa yang mempelajari banyak materi mengalami kesulitan saat mempelajari materi yang baru karena tertimpa oleh materi yang lama. Stres adalah kondisi ketika seseorang mengalami tekanan atau tuntutan yang sulit dihadapi. Stres yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan, sulit berkonsentrasi, dan mengalami gangguan kesehatan mental. Kurang tidur adalah
kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan sulit fokus, mudah lelah, perubahan suasana hati, dan mengurangi kemampuan mengelola stres. Jadi, hubungan dari kedua itu adalah stres dapat menyebabkan sulit tidur, sedangkan kurang tidur dapat meningkatkan risiko stres. Oleh karena itu, mengelola stres dan menjaga pola tidur itu sangat penting loh bagi kesehatan fisik dan mental kita. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan daya ingat itu. Jadi, daya ingat itu adalah kemampuan otak untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi yang ada. Nah guys, ada 3 cara untuk kita meningkatkan strategi daya ingat. Yang pertama, organisasi. Organisasi ini adalah pengumpulan informasi yang sudah kita terima ke dalam pola-pola tertentu agar nanti dapat kita panggil kembali dan mudah untuk diingat. Elaboratif rehearsal adalah strategi meningkatkan daya ingat dengan cara informasi yang baru kita terima itu kita gabungkan dengan informasi atau pengetahuan yang sudah ada. Jadi bukan sekadar mengulang-ulang. Nah, untuk strategi yang terakhir itu ada retrieval cues. Retrieval cues itu adalah petunjuk untuk membantu kamu mengingat kembali informasi yang sudah ada dalam otak. Petunjuk itu bisa berbagai macam bentuknya, bisa dari gambar, objek, dan lain-lain. Jadi, yang pertama ada recognition, pengenalan, dan yang kedua ada recall, mengingat kembali, dan yang ketiga ada spacing of practice, belajar visual. Sudah. Recognition adalah kemampuan mengenali informasi yang pernah dipelajari saat melihat atau mendengarnya kembali. Contohnya, menjawab soal pilihan ganda dengan mengenali jawaban yang benar. Recall adalah kemampuan mengingat kembali informasi tanpa adanya petunjuk ataupun pilihan jawaban. Contohnya, menjawab soal esai dengan mengingat materi yang telah kita pelajari. Spacing of practice adalah cara belajar dengan membagi waktu belajar menjadi beberapa sesi yang dipisahkan jeda agar materi lebih mudah diingat. Contohnya, belajar selama 30 menit setiap 2 hari sekali sebelum ujian. Sekian dan terima kasih. Sekedung kading, pak dung ding dung padung king.